Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Apel siaga pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bertempat di pelataran Candi Borobudur, Kamis 23 November 2023 dimulai. Inspektur apel memasuki tempat apel, barisan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur apel. Kepada Inspektur apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan apel dilanjutkan inspeksi pasukan oleh Inspektur apel. Lapor apel siaga pengawasan tahapan kampanye dan inspeksi pasukan siap. Laksanakan. Laksanakan. Inspeksi pasukan dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan Mars Pengawas Pemilu. Tamu undangan dimohon berdiri.
Pembacaan doa oleh Saudara Ari Dwi Saputra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhal wa azimi karim sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, dengan segala puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir bersama pada apel siaga pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu. Semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Qawiyyu bil amsal, jadikanlah pertemuan ini sebagai momentum yang tepat bagi kami untuk menjalin kerjasama serta menyatukan langkah bagi seluruh jajaran pengawas pemilu, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan amanah dengan baik dan benar, sesuai dengan peraturan dan undang-undang, dan kegiatan pengawasan seluruh tahapan pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta aman dari segala gangguan yang dapat menghambat terlaksananya pengawasan tahapan pemilu 2024. Ya Allah, ya Ghafur, dalam khusyuan dan segala ketundukan hati, kami mohon ampunan kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dosa kedua orang tua kami. Terimalah setiap amal dan kebaikan mereka, karena tidak ada selain Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ikrar apel siaga pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024. Kami pengawas pemilu Jawa Tengah dengan ini berikrar. Satu, menjunjung tinggi integritas, netralitas, profesionalisme, dan berpegang pada kode etik penyelenggara pemilu dalam pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab. Dua, menegaskan kepastian hukum demi terwujudnya pemilu demokratis sesuai asas Bluebird dan Jurdin. Tiga, menjalankan dengan sungguh-sungguh pengawasan, pencegahan, dan penindakan tahapan kampanye pemilu 2024. Empat, menciptakan kondisi pemilu damai di Jawa Tengah tanpa hoax, isu sara, dan ujaran kebencian. Lima, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Arahan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Pejabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili
Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Panglima Daerah Militer 4 Diponegoro atau yang mewakili, Kapolda Jawa Tengah atau yang mewakili, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atau yang mewakili, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua KPU atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah yang sudah hadir, Ketua KIP Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua KID Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Bupati Magelang atau yang mewakili, atau seluruh Forkominda Kabupaten Magelang, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu per satu, serta seluruh Bapak Ibu sekalian ketua maupun anggota Bawaslu se-Jawa Tengah, serta ketua dan seluruh anggota Panwaslu Kecamatan se-Jawa Tengah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia serta nikmatnya untuk kita semuanya, sehingga dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam melaksanakan satu agenda penting, yaitu apel siaga pengawasan tahapan kampanye 2024. Bapak Ibu sekalian, tanggal 23 November 2023 ini menjadi momentum. Tinggal beberapa hari lagi, tinggal 5 hari lagi kita akan melaksanakan tahapan kampanye. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menegaskan sekali lagi terhadap komitmen kita bersama untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pemilu aman dan damai di Jawa Tengah. Lokasi apel ini memang sengaja kami pilih, bukan hanya karena menjadi salah satu ikon bangunan Jawa Tengah, namun juga karena memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Dijadikan sebagai pedoman moralitas kehidupan berbangsa dan bertanah air. Kalau kita lihat relief-relief yang terpahat pada dinding candi, mengukirkan ajaran luhur dalam bermasyarakat yang sepatutnya terus kita jaga di masa kini hingga yang akan datang. Struktur bangunan yang memiliki tingkatan yang berundak-undak menunjukkan apabila pada pondasi yang terletak paling bawah tidak kokoh, maka tidak dapat menopang bangunan yang di atasnya. Begitu pula halnya dengan pengawas pemilu dan seluruh jajarannya, dari tingkatan paling bawah yang menjadi ujung tombak Bawaslu, yaitu pengawas TPS, pengawas di tingkat kelurahan dan desa, pengawas kecamatan, pengawas di tingkat kabupaten dan kota. Tanpa Bapak Ibu sekalian, kami di provinsi tidak akan bisa berdiri dengan kokoh apabila tidak ditopang oleh Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Saya mengingatkan bahwa dari kita masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dan sama beratnya untuk menjamin pelaksanaan pemilu berlangsung secara demokratis sesuai asas luber jurdil. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian siap? Siap! Sekali lagi saya tanyakan, apakah Bapak Ibu siap mengawasi tahapan kampanye pemilu 2024? Siap! Terima kasih. Tentu akan banyak tugas-tugas yang menanti kita menjelang kampanye ini. Pertama, optimalkan pencegahan dan juga identifikasi masalah terhadap isu-isu tahapan kampanye pemilu sebelumnya. Petakan potensi kerawanannya, jalin koordinasi dengan semua stakeholder, lakukan pengawasan secara melekat, catat hasil pengawasan,
pastikan juga bahwa seluruh jajaran pengawas kita melakukan hal yang sama. Apakah Bapak Ibu siap? Sekali lagi saya berpesan, ikrar yang diucapkan oleh Bapak Ibu sebagai satu pemantik di dalam bekerja, jadikan juga sebagai pedoman yang Bapak Ibu emban. Dan jangan berhenti melakukan konsolidasi, baik itu internal, eksternal. Jalin komunikasi yang baik. Jangan pernah takut menjadi pengawas. Jangan takut melaksanakan tugas sebagai pengawas. Bapak Ibu tidak sendirian. Kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada Bapak Ibu menjadi kunci di dalam penyelenggaraan pemilu yang terpercaya. Selanjutnya, tadi saya mohon maaf lupa menyapa kepada seluruh partai politik yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pangdam 4 Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh stakeholder dan mitra kerja yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasamanya yang diberikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dukungan ini kami maknai sebagai wujud sinergi antara kami sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi masing-masing. Saya yakin ke depan hingga berakhirnya pemilu tahun 2024 nanti, sinergi yang selama ini kita bangun dengan kuat di Jawa Tengah akan aman dan damai. Mungkin bukan hal yang mudah untuk kita wujudkan, namun dengan segala daya upaya yang terus kita lakukan, insya Allah keberkahan dan kelancaran akan menghampiri kita semua di dalam mewujudkan pemilu yang aman, berkualitas, dan berintegritas. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang hadir pada hari ini atas dukungan dan kerja keras kita semuanya. Maka pemilu kali ini kita narasikan sebagai pemilu demokrasi yang riang gembira. Pemilu yang menggembirakan, bukan pemilu yang menakutkan. Yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita semua kekuatan dan kesehatan, serta mempermudah langkah-langkah kita semuanya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam! 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 Terima kasih. Lanjutkan dengan sambutan-sambutan. Barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak! Sambutan pertama, Kapolda Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dirreskrimum kepada yang terhormat Bapak AKBP Budi Priyanto, SIK MSI, disilakan. Terima kasih pembawa acara, waktu yang sudah diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biar tidak capek, tangan kakinya boleh digoyang-goyangkan. Boleh, silakan digoyang-goyangkan. 2,5 jam juga kagak ada masalah. Yang penting semangat ya. Jangan lupa happy ya. Sudah ngopi belum? Sudah. Alhamdulillah sudah ngopi. Satu kenikmatan tersendiri ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sedianya memang Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Pak Kombes Pol Johanson Ronald Simamorang yang akan hadir di acara ini. Namun karena beliau ada kegiatan bersama Pak Kapolda, di Semarang pun ada kegiatan deklarasi pemilu damai. Sehingga tidak mengurangi rasa hormat kami, beliau menugaskan saya untuk mewakili membacakan sambutan Pak Direktur. Ngeten nggih? Sepakat? Nah, satu kali lah saya minta teriakannya. Saya panggil saudara apa nih? Pengawas. Apa namanya? Ya udah pokoknya.
Saya cuma mau tanya, gimana kabar kalian hari ini? Baik saja? Nggak ada semangatnya? Hari ini luar biasa? Mulai hangat mataharinya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya berkesempatan hadir untuk melaksanakan kegiatan apel siaga pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024 yang merupakan salah satu bagian penting dari upaya untuk mengoptimalkan kesiapan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum pada pemilu di tahun 2024. Bapak Ibu peserta apel yang saya hormati, kegiatan apel siaga pengawasan tahapan kampanye pemilu ini yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dilakukan dalam rangka menyambut pemilu damai 2024. Insya Allah, Polda Jawa Tengah dalam hal ini mengapresiasi kegiatan apel akbar siaga pengawasan yang merupakan bentuk kesiapan dari Bawaslu Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan pemilu, khususnya pada tahapan krusial pemilu seperti kampanye dan pemungutan suara yang nanti akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Dalam amanat apel ini, saya menyuruhkan kepada seluruh jajaran pengawas se-Provinsi Jawa Tengah untuk selalu profesional dalam melakukan pengawasan. Setiap pengawas mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi tanpa terkecuali agar dapat melakukan langkah pencegahan dan menekan potensi terjadinya pelanggaran. Suksesnya pelaksanaan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, seluruh unsur dapat mengawal bersama semua tahapan pemilu dan menjaga kondusivitas wilayah. Kemudian pelaksanaan apel kesehatan ini dapat menjadi titik awal untuk dilaksanakannya tahapan demi tahapan pemilu di 2024. Saya berharap semua unsur dapat menyiapkan kesehatan fisik, jangan sampai sakit. Kemudian mental, kudu siap, satset, des-des. Karena Tuhan sayang sama orang yang satset dan dades. Mengingat pelaksanaan tahapan demi tahapan akan sangat menguras tenaga, baik fisik maupun mental. Dulu di tahun 2019, saya jadi Kapolres di salah satu daerah di wilayah Sulawesi Tengah. Itu pun luar biasa capeknya, yang polisi pun capek, apalagi panjenengan. Ngeten nggih? Yang penting satu hal, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, satset dasdes tadi seperti itu. Okay? Mari ciptakan pemilu yang damai, berkualitas dan berintegritas, serta jaga netralitas kita semua. Kita rapatkan barisan untuk memberikan yang terbaik bagi Provinsi Jawa Tengah. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dong. Terima kasih, salam hormat dari kami. Tetap semangat ya. Selanjutnya, sambutan dari PJ Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Agung Hikmati MSI, disilakan. Saya tidak akan berlama-lama lagi karena saya tahu Bapak Ibu sekalian sudah cukup lama berdiri. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wadil Reskrim Polda Jateng, bisa lebih santai. Saya hanya akan menyampaikan sambutan dari Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah yang pada hari ini beliau tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta dan menugaskan kami untuk menyampaikan sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam awas. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang, Ketua Anggota dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Kota Kabupaten se-Jawa Tengah, serta Bapak Ibu dari Panwaslu Kecamatan, tamu undangan dan hadirin yang saya hormati.
Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir pada apel siaga pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024. Kegiatan ini saya harap menjadi awal kita semua untuk dapat berkomitmen mengawasi dan menjaga kelancaran serta keamanan Pemilu 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2024 merupakan tahun politik dengan dua event akbar pesta demokrasi. Yang pertama 14 Februari 2024 kita akan memilih pasangan presiden dan wakil presiden DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD RI. Dan yang kedua pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, dan bupati dan wakil bupati. Pelaksanaan pemilu 2024 harus terlaksana secara luber dan jurdil, khususnya di Jawa Tengah. Karena pemilu 2024 ini merupakan program pertama dari 10 program prioritas dari PJ Gubernur Jawa Tengah. Ada 4 indikator keberhasilan pemilu. Yang pertama, partisipasi pemilih yang tinggi. Yang kedua, sukses berjalannya setiap tahapan. Dan yang ketiga adalah tidak adanya konflik yang merusak persatuan. Serta yang keempat, pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan netral tanpa gangguan. Saat ini kita akan memasuki satu tahapan pemilu 2024, yakni kampanye, yang akan berlangsung pada tanggal 28 November sampai dengan 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Kita harus waspada dan antisipasi apapun potensi konflik dan gesekan masyarakat. Mengingat masa kampanye sekarang lebih pendek, hanya 75 hari. Bapak Ibu Bawaslu hadir dengan tugas dan fungsi, diantaranya yang pertama adalah pencegahan, meningkatkan partisipasi pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Yang kedua adalah pengawasan, mengawasi secara langsung proses dan tahapan pemilu yang menjadi pelanggaran. Dan yang ketiga adalah penindakan, menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa dalam pemilu. Adanya pengawasan ini bertujuan untuk yang pertama menegakkan integritas, kredibilitas, transparansi penyelenggara, dan akuntabilitas hasil pemilu. Yang kedua adalah mewujudkan pemilu yang demokratis, dan yang ketiga memastikan terselenggaranya pemilu secara luber, jurdil, dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan pemilu secara keseluruhan. Kondisi IKP Jawa Tengah saat ini masuk kategori rawan sedang. Namun ada 7 kabupaten kota yang masih termasuk kondisi rawan tinggi, yakni Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan Kendal. Untuk itu perlu adanya mitigasi resiko dengan cara yang kreatif. Maka formulasikan berbagai cara untuk memastikan kerawanan agar dapat dipetakan dan ditangani. Beberapa strategi menjaga kondusivitas pemilu telah dilakukan. Di antaranya dengan memelihara kondisi damai masyarakat, penguatan forum-forum mitra, penguatan deteksi dini, pelibatan para tokoh, stakeholder, media massa, dan jejaring sosial untuk menjaga kondusivitas wilayah dan membangun sistem pencegahan dini. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat intens melakukan sosialisasi peraturan netralitas kepada ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik melalui media sosial ataupun secara klasikal. Telah dilakukan ikrar bersama dan penandatanganan fakta integritas netralitas ASN yang dihadiri oleh seluruh pimpinan kepala OPD Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengeluarkan surat edaran tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dan pegawai pemerintah non pegawai negeri. Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 yang intinya setiap ASN dan PPNPN harus bersikap netral dan bebas dari pengaruh intervensi semua golongan atau partai politik. Larangan pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, dan kepala OPD wajib melakukan upaya pembinaan pengawasan netralitas ASN dan PPNPN.
Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan tiap lembaga dalam menyukseskan pemilu 2024, yakni yang pertama, penyelenggara pemilu harus meningkatkan pelayanan terhadap proses pencalonan, akurasi data pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Yang kedua, partai politik meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam pencalonan dan memberikan pendidikan politik secara intens. Yang ketiga, pemerintah daerah mengintensifkan forum-forum komunikasi untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan dan memastikan dukungan pelaksanaan pilkada. Yang keempat, Polri, TNI, BIN, BINDA, dan unsur intelijen lain melakukan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP. Dan yang kelima, organisasi kemasyarakatan dan jaringan relawan meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis dengan memperluas jaringan pemantauan pilkada. Kunci utama dalam mewujudkan pemilu yang aman dan kondusif adalah sinergi dan kolaborasi antar unsur pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, peserta, dan masyarakat. Marilah kita kawal dan awasi jalannya pemilu 2024 agar tidak ada praktik kotor, money politik, ujaran kebencian, dan black campaign. Saya berharap Bapak Ibu sekalian menjadi contoh terbaik dalam menjalankan pemilu yang adil dan jujur pada setiap tahapan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Menutup sambutan dari Pak PJ, akan kami sampaikan pantun yang kalau ini pantun asli dari sambutannya Pak PJ. Kalau saya biasanya hanya untuk mendapatkan kata cakep aja gitu. Jam pulang kerja, jalanan padat, motor terhenti, roda tak berputar. Bersama kita awasi pemilu 2024, wujudkan pemilu adil, damai, dan lancar. Demikian sambutan saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Jawa Tengah, Dr. Andes Nana Sujana, MM. Salam awas. Terima kasih. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Selanjutnya kita ikuti bersama pelepasan burung merpati dan balon berwarna putih. Burung merpati sudah ada. Pelepasan burung merpati sebagai tanda pelaksanaan pemilu yang tertib, aman, damai, dan pelepasan balon berwarna putih sebagai tanda kesiapan jajaran pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024. Bersiap melepaskan. 1, 2, 3. Mohon media untuk bisa mengabadikan sesi foto bersama. Mohon kepada Bapak Ibu. Dalam tahapan kampanye itu pesan-pesannya adalah agar semua menjalankan tugas dan sesuai dengan wewenang. Itu. Sekarang ini kan lagi musimnya medsos ya. Yeah. Nanti pengawasannya seperti apa? Baik, jadi apa langkah-langkah yang sudah kami lakukan, yaitu pertama sesuai tugas dan wewenang kami adalah melakukan pencegahan, pengawasan, dan juga penindakan 3 hal itu. Kemudian dalam rangka pengawasan media sosial itu tentunya kami dari jajaran kami sudah ada upaya-upaya. Pertama, membentuk gugus tugas. Yang kedua, membentuk namanya relawan pengawas cyber atau tim ya, Patroli cyber. relawan patroli cyber. Nah, ini sudah kami bentuk di 35 kabupaten kota. Tentunya relawan ini yang nanti akan membantu tugas-tugas kita di dalam pengawasan media sosial. Nah, pengawasan ini kan ada 3 nih. Kampanye melalui metode yang pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, kemudian ada juga dana kampanye. Nah, terakhir adalah pengawasan media sosial. Nah, memang aturan dari pengawasan media sosial ini yang sangat terbatas. Karena memang kalau di ketentuan PKPU 15 2023 ya,
itu partai atau peserta pemilu itu mendaftarkan sejumlah 20 media sosial. Nah ini kan sangat terbatas. Nah di luar itu bagaimana Pak, kan gitu yang sudah banyak beredar sementara ini, yaitu nanti menjadi kewenangan kita kerjasama dengan Cyber Polda, kemudian ada juga KPID. Nah dalam gugus tugas itulah nanti misalkan mana yang diduga di luar dari yang sudah didaftarkan ke KPU itu, yang diduga ada pelanggaran, kita teruskan kepada Cyber atau Kominfo kalau menyangkut konten-konten yang lain. Kalau menyangkut undang-undang ITE itu. Kalau yang diduga yang